Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La nabiyya ba'dah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga pada hari ini kita masih diberikan kekuatan iman, kekuatan badan untuk menjalankan amalan-amalan di bulan Ramadan. Sholawat dan salam semoga selalu senantiasa dicurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita melihat dari sejarah kenabian bahwa sebuah perubahan peradaban, perubahan sosial, perubahan budaya akan selalu berawal dari hal-hal kecil yang tidak dihitung, yang tidak diutamakan dalam sejarah manusia, yaitu berawal dari diri kita sendiri. Kita sering berdebat di dalam dunia akademik bahwa perubahan sosial itu harus bersifat masif, bersifat sistemik, merubah struktur baru bagaimana individu atau setiap orang mengikuti dari apa yang menjadi arahan struktur atau sistem itu sendiri. Namun dalam sejarah Islam telah menunjukkan dengan gamblang bahwa perubahan itu harus berawal dari diri seseorang, yaitu sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwa untuk membangun sebuah peradaban, membangun sebuah kebaikan harus berasal dari diri kita sendiri untuk bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Oleh karena itu, di momentum Ramadan ini bukan saja sebagai bagian dari kewajiban kita sebagai umat Muslim, tetapi jadikanlah Ramadan sebagai momentum untuk melakukan perubahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Allah telah menjanjikan bahwa barang siapa yang puasa di dalam bulan Ramadan dengan penuh iman, penuh takwa, dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampunkan segala dosa-dosa yang ada pada dirinya. Ini mengandung maksud bahwa kita harus berangkat dari diri kita sendiri untuk berbenah ke arah yang lebih baik. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Rasulullah membangun sebuah peradaban yang akhirnya membawa dunia menjadi lebih terang, lebih terarah. Untuk umat Islam, bahkan umat manusia sedunia, berawal dari dirinya. Kemudian setahap demi setahap kepada keluarganya, kemudian melebar kepada sanak saudaranya, kepada para tetangga, kepada para sahabatnya, dan tentunya kepada semua orang yang ada di sekitarnya. Ini bermaksud bahwa kita harus berawal dari hal-hal yang kecil, dari apa yang kita miliki, dari apa yang kita sudah punyai, yaitu niat untuk melakukan pembenahan, introspeksi diri dalam diri kita masing-masing. Anfusakum wa ahlikum naro, selamatkanlah keluarga kita, keluargamu dari siksa api neraka. Artinya berbuat baik, mentaati segala peraturan dan ajakan dari Rasulullah, mengamalkan segala hal-hal yang dituntunkan di dalam agama adalah kunci di dalam melakukan perubahan sosial. Sekali lagi, Ramadan bukan sekedar sebagai bagian dari bulan-bulan yang harus kita lalui selama 1 tahun, tetapi dia adalah momentum untuk berbenah diri, introspeksi diri. Maka di dalam bulan Ramadan ada 2 hal yang kita tidak pernah melupakannya, yaitu bulan yang penuh dengan berkah dan bulan yang penuh dengan ampunan. Dengan keberkahan kita merasa bersyukur, dengan keberkahan kita merasa
bahwa apa yang kita terima belum sebanding dengan apa yang kita sudah syukuri dari Allah. Oleh karena itu manfaatkan kelimpahan rezeki, kelimpahan umur, kelimpahan jabatan, kelimpahan nikmat apapun yang selama ini kita rasakan di dalam kehidupan menjadi energi untuk selalu istiqomah, menjadi yang lebih baik, menjadi yang lebih bermanfaat tidak hanya bagi keluarga kita tetapi juga kepada ruang-ruang di sekitar kita. Makanya kita mengajak kepada saudara-saudara sekalian, terutama diri saya pribadi, tentu belajar untuk menjadi lebih baik bukan sesuatu yang gampang. Banyak tantangan, banyak godaan, bahkan tidak sedikit orang yang harus melaksanakan kebaikan-kebaikan, harus menerima cercaan dan fitnahan. Tentu itu bukan sesuatu yang kita harapkan. Tetapi paling tidak bahwa dari apa yang kita sudah pahami dari ajaran-ajaran agama kita bisa lakukan dengan baik, dengan tanpa harus kita tunjukkan kepada orang lain, tanpa kita harus mewartakan kepada orang lain. Dan dengan demikian apa yang kita lakukan tidak hanya sebuah kebaikan untuk kita sendiri, tapi juga sesungguhnya ridho Allah lah yang sebenarnya kita cari. Oleh karena itu, para pemirsa yang saya hormati, melalui momentum Ramadan ini kita ngajak bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan iman kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan semakin kita dekat sama Allah, dengan kita semakin merasa bahwa kita tidak ada apa-apanya tanpa campur tangan Allah, maka sesungguhnya tugas kita sebagai hamba itu sudah insya Allah tertunaikan dengan baik. Karena apalah artinya prestasi, apalah artinya kebanggaan-kebanggaan yang selama ini kita sampaikan kepada manusia, tapi kita jauh dari rahmat dan nama-nama Allah itu sendiri. Oleh karena itu di dalam firman Allah kita selalu dianjurkan untuk selalu bersyukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukurlah maka Allah akan menambah nikmat. Karena dengan rasa syukur itulah kita bisa merasakan betapa banyak hal yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Dan tidak ada kata lain kecuali kita hanya berserah diri terhadap apa yang dikehendaki oleh Allah itu sendiri. Dan Ramadan adalah medium untuk bisa introspeksi, mengenali diri sendiri, dan siapa mengenali diri sendiri maka dia akan mengenali Tuhannya. Sungguh indah Ramadan kalau dijalani untuk belajar mengekang hawa nafsu sedemikian rupa. Hal-hal yang buruk jangan dilakukan dan hal-hal baik ayo kita segera mulai. Karena tanpa Ramadan kita tidak punya momentum lagi untuk bisa berbuat lebih baik lagi. 1 bulan kita belajar, bulan-bulan berikutnya kita akan teruskan menjadi amalan-amalan yang tidak saja bermanfaat bagi diri kita, manusia, tapi juga insya Allah akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira apa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan akan lebih menyempurnakan dari kewajiban kita menjalani ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa, menjalankan ibadah-ibadah di malam-malam Ramadan. Mudah-mudahan kekuatan, kesehatan selalu bersama kita dan menjadikan kita semakin menjadi umat yang muttaqin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.